Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Paja Pepetungan dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan jurnal ekstraksi tembaga sebagai tugas akhir dari mata kuliah Kimia Anorganik. Jurnal ini diambil dari Science Direct, di mana jurnal yang saya ambil berjudul Effect of Temperature on Leaching Behavior of Copper Mineral with Different Occurrence States in Complex Copper Oxide Ores, atau pengaruh temperatur terhadap perilaku pelindian mineral tembaga dengan kondisi kemunculan yang berbeda pada biji tembaga oksida kompleks. Kemudian yang akan saya bahas pada kali ini yaitu latar belakang, preparasi, dan sekalian dengan proses ekstraksi, kemudian hasil pembahasan dari jurnal ini. Kita langsung ke bagian latar belakangnya. Dengan menipisnya biji tembaga sulfida bermutu tinggi secara terus-menerus, ada kebutuhan untuk mendapatkan logam dari biji tembaga oksida kompleks yang melimpah. Biji-biji ini memiliki karakteristik kadar tembaga yang rendah, laju oksida yang tinggi, laju gabungan yang tinggi, perincian distribusi yang baik, serta komposisi fase tembaga yang sangat kompleks, yang membuatnya sulit untuk digunakan menjadi sumber daya biji tahan api. Dengan beberapa tahun terakhir, pengolahan biji tembaga oksida yang kompleks telah menjadi masalah yang penting dan sulit bagi para peneliti pertambangan dan metalurgi. Proses hidrometalurgi merupakan pilihan yang baik karena ramah lingkungan, termasuk pelindian asam sulfat dan pelindian amonia. Dibandingkan dengan pelindian amonia, pelindian asam sulfat memiliki lebih banyak prospek aplikasi karena keunggulannya yaitu tingkat pelindian tembaga yang tinggi, pencemaran lingkungan yang rendah, dan konsumsi energi yang rendah. Temperatur merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinetika pelindian dalam proses hidrometalurgi. Secara umum dianggap bahwa suhu yang lebih tinggi digunakan untuk meningkatkan laju pelindian. Mempelajari kinetika ekstraksi lumpur yang mengandung tembaga berat dan menemukan bahwa baik dalam larutan asam nitrat dan asam sitrat, konsentrasi kejenuhan tembaga dan koefisien laju semu meningkat dengan suhu ekstraksi. Laju ekstraksi Cu dan zinc dari lumpur limbah dengan asam sitrat juga ditemukan meningkatnya dengan peningkatannya suhu. Selain itu, pengaruh air laut dan air garam buangan terhadap larutan biji tembaga dan konsentrasi tembaga juga dipelajari. Diindikasikan bahwa terlepas dari larutan klorida yang digunakan dalam uji pelindian yang diaduk pada suhu kamar, pelarut kalkopirit tidak melebihi 4%, tetapi meningkat menjadi 90% ketika suhu mencapai 50 derajat Celcius. Meskipun demikian, pengaruh temperatur terhadap perilaku pelindian mineral tembaga dengan kondisi kemunculan yang berbeda pada biji tembaga oksida kompleks masih jarang dipelajari. Ini adalah biji tembaga oksida kompleks yang khas dari tambang tembaga Mulyashi dari Luanshya, Zambia. Proses mineralogi dari biji tersebut menunjukkan bahwa terdapat 4 kondisi kemunculan tembaga. Tembaga dalam keadaan mineral terutama terdapat dalam bentuk perunggu, chrysocolla, dan perunggu semu. Tembaga isomorfis termasuk dalam bentuk biotit, klorit, dan muskovit. Tembaga yang terabsorpsi terdapat dalam bentuk limonit, dan tembaga yang diendapkan bersama koloid terdapat pada tubuh fesdat, kuarsa, tembaga, besi yang disemen. Dengan demikian, kondisi kemunculan mineral yang mengandung tembaga sangat rumit. Saat ini sebagian besar peneliti berfokus pada teknologi pelindian atau efisiensi pelindian tembaga dari biji tembaga yang kompleks ini. Namun ada kekurangan rincian dalam analisis proses pelindian mineral pada tembaga dari perspektif mineral fase. Dalam proses ini, proses pelindian biji tembaga oksida kompleks dengan asam sulfat dalam berbagai analisis dilakukan untuk
perilaku pelindian mineral tembaga. Ditemukan bahwa urutan pelindian tembaga dalam kondisi kejadian yang berbeda sangat bervariasi. Penelitian ini akan memberikan nilai teoritis dan paduan yang signifikan untuk pelindian mineral yang memberikan nilai yang mengandung tembaga untuk aplikasi industri di bidang ini. Kita lanjut ke bagian preparasi dari bahan, di mana sampel yang digunakan pada jurnal ini adalah sampel yang kompleks status adsor koloid pengendapan bersama Cu biji tembaga oksida dari tambang tembaga Muleshi di Luanshah, Zambia, di mana tembaga sulfida merupakan zat 1,85 jumlahnya itu 0,5%. Kemudian ada mineral yang ada dalam sampel ini. Dalam biji mengandung kuarsa, biotit, kalium feldspar, muskovit, plagioskat, dan juga tremolit. Karena distribusi tembaga yang tersebar di banyak mineral, tidak ada spektrum karakteristik yang terkait dengan mineral tembaga yang terdeteksi oleh XRD. Di mana untuk preparasi dari bahan ini untuk komposisinya diketahui merupakan dari analisis XRD. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu pada penyajian analisis fase biji yang menunjukkan bahwa mineral tembaga mengandung perunggu chrysoclast, perunggu semu, biotit yang mengandung tembaga, klorit yang mengandung tembaga, muskovit yang mengandung tembaga, dan limonit yang mengandung tembaga. Kemudian untuk karakteristik dari bahan ini, mohon maaf untuk PPT-nya tidak dimasukkan ke dalam PPT, tapi untuk karakteristik dari bahan ini yaitu komposisi kimiawi dari biji tembaga oksida kompleks dengan kondisi kemunculan mineral tembaga yang berbeda dianalisis dengan XRF. Digunakan untuk mengukur komposisi fase sampel untuk menentukan keberadaan mineral tembaganya. Biji mentah dan terak hasil pelindian pada suhu yang berbeda dicampur dengan resin untuk menyiapkan bagian tipis atau 2 bagian untuk setiap suhu. Selain itu, bagian tersebut diperiksa dan dianalisis dengan menggunakan mikroskop optik dan mikroskop elektron pemindai yang dilengkapi dengan detektor EDS. Kemudian pada proses pencuciannya, sifat pelindian dari biji tembaga dideteksi dengan menggunakan metode oxalogotal array. Kemudian berdasarkan uji pelindian sebelumnya teridentifikasi bahwa suhu atau A, ukuran sampel B, waktu pelindian C, dan kecepatan pengadukan D, dan konsentrasi H2SO4 itu E, dapat mempengaruhi proses pelindian. Masing-masing dari kelima parameter tersebut memiliki 4 level dengan array ortogonal. Proses eksperimen disajikan sebagai berikut. Pertama, ada 30 gram biji metal ditambahkan dalam gelas kimia leher 3 pada 250 ml dengan 150 ml asam sulfat dengan konsentrasi tertentu. Proses pelindian dilakukan dengan pemanasan penangas air bersuhu konstan dan pengadukan secara dinamis. Setelah pelindian dalam waktu tertentu, larutan disaring dan terak dicuci, dikeringkan, dan akhirnya dianalisis dengan menggunakan AAS untuk menentukan kadar tembaganya. Kita ke bagian hasil dari jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada suhu kamar, mineral tembaga oksida yang mudah tercuci terlarut seluruhnya, sedangkan mineral tembaga yang terikat tidak dapat larut. Pada suhu suam kuku 40 derajat Celcius, sebagian besar pelarut tembaga terjadi pada kondisi isomorfisme. Dengan meningkatnya suhu hingga 60 derajat Celcius, laju pelindian tembaga dalam keadaan terabsorpsi dipercepat secara signifikan.
Selain itu, ketika suhu meningkat menjadi 80 derajat Celcius, tembaga isomorfik benar-benar tercuci, menyisihkan 11,2 tembaga terabsorpsi yang tidak tercuci. Namun tembaga dalam keadaan koloid feldspar kuasa tembaga besi tidak terlarut selama proses pelindian. Secara keseluruhan, tingkat pelindian tembaga dalam mineral tembaga yang berbeda menurun dengan urutan perunggu semu kriskolas, kemudian klorid yang mengandung tembaga muskovit yang mengandung tembaga limonit yang mengandung tembaga koloid, feldspar kuasa tembaga besi. Kemudian untuk hasil ini ada beberapa pengaruh yang dibahas juga, yaitu pengaruh suhu terhadap pelindian, di mana itu ada suhu pelindian pada suhu sekitar, pelindian pada suhu suam-suam kuku, dan juga pencucian pada suhu sedang. Nah, untuk pelindian pada suhu sekitar, pada AT tingkat pelindian tembaga dari biji adalah 69,35%. Kemudian terdeteksi oleh mikroskop dan SEM-EDS bahwa mineral tembaga oksida yang mulai tercuci seperti perunggu telah larut seluruhnya kecuali beberapa krisokola. Seperti yang dapat dilihat bahwa tidak ada tembaga yang tercuci dan mineral tembaga yang terikat, seperti biotit yang mengandung tembaga, klorid yang mengandung tembaga, muskovit yang mengandung tembaga, limonit yang mengandung tembaga, dan koloid feldspar kuasa bersih tembaga. Kemudian pada pelindihan pada suhu suam-suam kuku yaitu 40 derajat Celcius, di mana biotit yang mengandung tembaga teramati bahwa tidak ada perbedaan morfologi antara biotit yang mengandung tembaga dan biotit bebas tembaga. Keduanya relatif utuh dengan pelindian asam pada LT, namun sebagian besar data EDS menunjukkan bahwa kandungan tembaga biotit dan muskovit menurun dari 3,55% dan 0,86% menjadi 1,22% dan 0,2% yang mengindikasikan bahwa sebagian tembaga dalam keadaan isomorfisme dapat tercuci pada LT. Kemudian pencucian pada suhu sedang. Menurut gambar dari SEM-EDS dari morfologi dan karakteristik unsur mineral tembaga di MT, menunjukkan bahwa biotit tunggal yang mengandung tembaga dan biotit yang indung terasosiasi teramati bahwa mineral biotit pembawa tembaga jelas terkikis oleh asam, tercermin dari pelebaran jarak antar retakan pembelahan serta retakan dijungsi pada grafik. Dan juga alasan menjadi mungkin karena struktur biotit teruntuh pada kondisi bagian pelindian dan perilaku yang sama juga diamati pada penelitian lain. Kemudian untuk morfologi pelarutan muskovit dengan yang mengandung tembaga sama dengan biotit yang mengandung tembaga. Selain itu, hasil EDS ditemukan menunjukkan bahwa kandungan tembaga biotit dan muskovit menurun secara signifikan 3,55% dan 0,6% analisis menjadi 0,59% dan 0,03% mineral tembaga pada suhu yang berbeda. Kemudian untuk laju pelindian tembaga dalam kondisi kejadian yang berbeda menurun dengan urutan tembaga mineral, kemudian tembaga isomorfis, tembaga terabsorpsi, kemudian tembaga koloid sesuai dengan pelindian mineral tembaga, perunggu semu, kemudian krisoklas, kemudian klorid yang mengandung tembaga, kemudian muskovit yang mengandung tembaga, setelah itu biotit yang mengandung tembaga, kemudian limonit yang mengandung tembaga, dan yang terakhir itu kuarsa feldspar koloid tembaga besi. Analisis menyimpulkan bahwa urutan laju pelindian tembaga pada kondisi kejadian berbeda adalah sebagai berikut, yaitu tembaga mineral, kemudian tembaga isomorfis, tembaga terabsorpsi, tembaga koloid, dan sesuai dengan mineral tembaga perunggu suam, krisolid, klorid yang mengandung tembaga, muskovit yang mengandung tembaga, biotit yang mengandung tembaga, limonit yang mengandung tembaga, dan yang terakhir itu koloid feldspar kuarsa tembaga besi.
itu dia tadi penjelasan saya mengenai jurnal ekstraksi dari tembaga. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.